dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Ustadz Ahmad Faiz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan liman ja'ala dinahu khairal adyan. وحمدا لمن فضل الإنسان على سائر الحيوان وحمدا لمن جعل مولد الرسول من خير الشهران أشهد أن لا إله إلا الله ربنا ورب الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منور الظلام ومبشر كل عميان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميزان. وأيها الحاضرون والمحبون والمستمعون في بحر Mahabbatillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ai abdin illa bainallahi wa bainahu hijab hatta yusalli sahibuhu ala Muhammadin fa idza fa'ala dzalika fa khuriqal hijaba fastujiba lahu du'a. Muttafaqun alaih. Saya muliakan seluruh masyarakat, baik yang di rumah maupun yang sempat berhadir di lingkungan Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan selalu dalam nikmat, berkah, karunia-Nya serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, insyaallah malam yang ketiga dari Maulidir Rasul. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa di Inhil, boleh Pekanbaru nih kisahnya. Kenapa di Inhil itu orang mengadakan maulid Nabi, Nabi belum lahirnya udah mengadakan. Nabi itu lahirnya 12 Rabiul Awal, ini hidup 3 hari udah mengadakan. Ini pertanyaan orang, tapi kada disampaikan orangnya orang sana. Maka aku jawablah dengan hal ini. Mengadakan maulid itu sebenarnya hukumnya kan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang membawa risalah daripada keselamatan dunia akhirat, disebutkan dalam kitab Hidayatul Azka'adati wal Huda ila tibai Muhammadinil Mustafa. Kamu, kata beliau, tidak akan selamat di dunia ini menuju akhirat kalau engkau tidak mengikuti daripada jejak dan tuntunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang Muhammad.
Yang Nabi Muhammad itu diciptakan Allah itu jauh 2000 tahun. Dalam kitab Asmaul Muttalib, dalam kitab Asmaul Muttalib disebutkan dari Abu Naim bahwa Allah sudah menciptakan itu Nur sebelum datangnya Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Wajar kita berdahulu pada orang mengadakan. Nah itu disebutnya di sini. Maka dari itulah, maka 2000 tahun sebelum diciptakan Allah menyuruh malaikat, wahai malaikatku, sesungguhnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa engkau tidak puas Allah menciptakan khalifah di muka alam ini? Kami ini sudahlah tunduk, sujud, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadamu siang malam, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai, baik dalam keadaan apapun. Apa engkau belum puas? Kata Allah, belum puas. Malaikat tah baik. Malaikat itu berakal tapi kada bernafsu. Binatang diciptakan inya bernafsu tapi kada berakal. Manusia keduanya berisi, berarti derajatnya lebih mulia ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Nih bunyi itu tadi ayat. Maka Allah menciptakan itu disuruh ada Allah ini malaikat Jibril mencari tanah yang cikal bakal kita ini dari tanah bertaan. Bulik ke tanah. Turun. Di mana mencarinya ya Allah? Cari ke dunia. Diambil tuh tanah, letaknya di Bakkah Al-Mukarramah. Bakkah itu Makkah, diambil, dibawa ke atas. Kata Allah Jibril, ya Allah, ini tanah yang kau minta akan menjadi khalifah di muka alam ini. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, rendam ini tanah di dalam telaga Tanmim. Surga itu banyak telaganya Pak. Ada telaga Kausar, ada telaga Haud, ada telaga Salsabil, ada telaga Tanmim, dan banyak ribuan lagi. Simpan. Tanah disimpan ini 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Tanah itu bercahaya. Cahaya timbul memancarkan, menjadikan daripada cahaya itu timbullah ada lauhil mahfuz, ada arsy, ada dunia, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya seluruhnya. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa dunia amun Bugis awan Jawa kada sama. Ya, maka pembual pulang.
Suruh je PRT gotong royong nabes paret, banyak dah butolong naik ke paret, banyak janipah sampai ke paret, turun, nang turun menyusurut berdahulu, kakang berdahulu turun naon Bugis, habis Banjar Melayu duduk banglo, turun nah lo jago di atas saja lo, kain aja lo ya, turun naik, detakan, kainnya kita ronde kedua aja, ayo aja, ada lain lagi berdua tuh berbual pulang, di mana banyu teh, di mana gabin, situ pangnya mahorong, ada lain lagi, bila talah ada udah kang, sudah aja, anto. Maka jagau pulang, jagau. Tadi disinggung panitia ini masjid, aku takuni ini masjid kah? Iya. Bila jadi masjid hanya datang beri. Itu asakho. Pahalanya dari bumi sampai ke langit pertama. Itu sakho. Yang kedua namanya adalah yaitu disebut daripada orang itu disebut al-haud. Artinya apa? Orang kada diberi udah memberi berdahulu. Melihat orang tuh panitia berjalan belum sampai rumah seorang dia ambil duit berdahulu. Belum lagi sampai dah nih nyaneh nembatku. Jangan ditulis lagi udah lagi. Itu namanya al-haud. Yang ketiga itu al-kiram. Al-kiram itu memberi suka terus, katagihan memberi. Ini ada suatu hendak rezeki yang banyak diulahkan. Dalam surah Nuh ayat 10, wa qul tusbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Banyaki istighfar setiap subuh Jumat berjemaah. Subuh Jumat berjemaah. Boleh berjemaah, kita bersedekah dengan semampu kita. Kemana ada kekawanan ngopi yuk kita. Ada pulot, bayari semuanya, itu berkah. Ini amalan. Begitu setelah banyak aja kami itu orang nang bibinian, julung ke bibini aja ada. Ini kebetulan kita aja, jangan masalah nang itu. Yang terakhir adalah asar. Artinya apa? Orang yang mendahulukan, memberikan daripada ia pun perlu hal itu. Sayyidina Ali sama Fatimah di rumah tuh ada gembung, ganal sebegi. Gembung Arab tuh ganal. Lain gembung kita halus. Wah ini saya halus saja gembungnya. Jadi itu datang orang. Wahai Khalifah, aku ini belum makan 3 hari lagi makasiannya. Diambil Ali, Fatimah adalah ada. Belah 2 gembung, julungi. Belum lagi patang datang lagi. Kami 2 beranak ada makan. Sebelah panggal lagi, tinggal 1/4. Menangis Sayyidina Ali di buncu dapur. Wahai suamiku, Sayyidina Ali, ada apa? Istriku, wahai Fatimah. Kenapa engkau menangis? Rugikah engkau? Kesalkah engkau memberikan daripada sepotong daripada roti kepada pengemis itu? Ada jenis ini. Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena dia datang meminta kepadaku sebelum aku mengetahui akan dia kekurangannya. Tuh nang hebatnya. Pahalanya tuh ganal dari langit pertama sampai menuju daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sakho. Artinya orang yang dermawan itu tadi. Makanya Rasulullah amun hendak hidup tuh nyaman, yang pertama mengatakan seluruh proporsi. Uswatun hasanah dalam Al-Quran. Yang hendak nyaman yang pertama adalah mudahkan urusan orang lain. Maka Allah mudahkan urusan dirimu dan urusan ibadahmu dan urusan rezekimu dan urusan keluargamu. Apa aja profesinya? Nang jadi RT, ada orang minta surat lakasi. Nang ada orang besarwan, datangi. Mudahkan urusan lain.
Ada orang kesusahan, bantu semampu kita. Inilah yang disebut mudahkan urusan orang lain. Maka Allah mudahkan ibadahmu, Allah mudahkan rezekimu, Allah mudahkan keturunanmu, Allah mudahkan segala-galanya kepadamu. Tapi bila kau persulit, maka Allah persulit ibadahmu, Allah persulit daripada ketaatanmu, Allah persulit saat sakaratul mautmu. Yang kedua adalah yaitu ringankan beban orang lain. Jangan ditambahi. Orang kasihan udah minta tolong, jangan lagi dipajal. Bantu. Ini ya Rasulullah. Khafif ashabak. Mudahkan, ringankan urusan orang lain. Kau akan dimudahkan. Napa? Hendak ke mana nih? Aku nih ngai, ya hendak tulak berurusan apa? Maulah kakak. Kakak aku nenang lawas. Yuha. Bapak, bau jika ada. Nah, kebetulan aku hendak ke pasar juga, naik ke sini. Sekurang-kurangnya membantu. Maka Allah mudahkan urusanmu ini, pasti. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu tadi. Yang ketiga adalah penuhi hajat orang lain. Maka hajatmu akan dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hajat kita ini? Banyak Pak hajat. Sembahyang tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permintaan. Banyaknya yang minta. Adalah diberi. Cukup Rabbighfirli warhamni wajburni. 3 tuh kan aman dah. Rabbighfirli ampuni aku. Warhamni kasihan aku, wajburni cukupkan aku. Jadi diam tuh. Minta pulang, minta sehat, minta ini, minta ini. Manusia itu kada puas. Itu manusia tuh. Makanya Allah menyebutkan bahwa manusia itu di dalam Al-Quran ada 7 kelemahan manusia. Nah, ini cerita nih 7 kelemahan. Di dalam Al-Quran ada 7 kelemahan manusia. Kenapa lemahnya manusia? Ini Al-Quran yang mengatakan, bukan aku. Nah, pada Al-Quran mengatakan bahwa yang manusia itu yang pertama adalah manusia itu yang lemah. Jadi manusia itu kadang-kadang kuatnya lemah bertaan. Apapun lemah aja. Kadang-kadang kuatnya. Nah, pada Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu dalam surah An-Nisa ayat 28. Kadang-kadang kuatnya lemah bang. Kada bisa. Yang kedua adalah manusia itu gampang terpedaya. Melihat orang nukar mobil, hendak juga. Melihat orang meluasi gabun, hendak juga. Seorang kada mampu, tapi tupang mudah terpedaya. Apa aja tuh, hendak terus. Nah, tupang tuh manusia, tupang. Kayak orang, 2 laki bini, berdiam di kabun. Nyamannya di kabun luas, ada rumah, ada ganal di kabun, itik banyak, ayam banyak, kambing banyak, sayur kada nukar, pinang tinggal kait. Tahu mendebuk nih orna, gugur duit. Yuk kita pindahan, yuk kita aja jangan laki ke pasar. Kita pindahan ke wadah nang tarang sedikit padang orang. Jenang bini paraya nyaman di sini kita ada aja di kota nyaman orang. Lampu kita lampu colok demi ini orang nak atik nere di taweng tarang. Kalah lah kok kita. Orang banyu tinggal buka keran, seorang bacibuk maka kuning pulang banyunya. Kayak banyu teh. Baik kita ke pasar aja. Jenang bini barang aja untuk kehendaknya juga ayo atulah kayak jual kabun sepanggal nukar tanah di pinggir jalan imba tuh bangun bangunan bertanggung-tanggung 4 tingkat. Oh hendak mau ubah nasib nih tadi yuk di bawah berdagang ganal beras gula cukup semnyan ke atasnya pulang hanyar guring ke atasnya lagi walet pulang di harago. Saking handaknya tuh tadi dada berdagang ganal dada sebulan runtuh dagangan. Napa awak kada mampu. Orang belanja gula 1 kilo, sabun sebungkus, tambah itu ini, Indomie, Intalo, duit 100.000. Berapa jumlah belanjaan? 88.000. Song-song 125.000. Dari 3 bulan gulung tikar berjualan pasti dah. Napa nah kita nih salah terus jenang bini tua nikah penghendak. Ada papa jual pulang tanah pamuan, tambahi dagangan, hancur pulang lagi. Bulikan nah kita jenang bini ke kabun nyaman di kabun kita. Bulik dasar nasibnya tuh kada ada lagi di sini ini dasar bulik ke kabun. Tuam penjagaunya
kisah ulang lagi penjagaunya tuh. Orang Bugis dari Binteng sampai di pelabuhan tuh di mana tuh Lasdap, gugur gelang 30 mayam, gugur ke bawah. Takone maji, agak tuh maji, gelangku jatuh ke laut. Jadi macam mana? Berapa mayang? 30 mayang. Siapa yang bisa ngambil? Aku kasih 15 mayang. Bagi 2 kita punya. Wah, datang aja Jawa. Betul, betul. Banyak deres di Lasdap tuh. Biarlah aku nyelam. Paharatnya, awak ada mampu nyelam aja Jawa tadi. 5 menit menyelam, hanyar timbul. Gimana? Gak bisa, airnya deres. Saking sakitnya tuh. Yang kedua naik Melayu. Berapa mayam? 30. Bagi 2, 15. Iyalah aku yang terjun. Terjun Melayu tuh tadi. Cuk, menyelam. 10 menit timbul. Macam mana? Ayo dogas, tak dapat. Sarbeneran juga. Maaf, pak ada hingkat lagi. Terakhir Banjar. Kau, tuha orangnya ngahator. Tuha benar, udahlah manggah pukul. Aku jadiin perayaan ayam mati. Kau dia ketampar aku jadiin. Wani orangnya menyalam, buka baju, menyalam. 2 jam kada timbul belum. Kikir saking mencari emas yang 30 mayam. Hanya model nikat, menyalam. Sampai batang, hadingi orang. Dasar harat ngejak kau menyalam nih. Ada ilmu apa ini nih. Man, buka, jom menyalam. Sampai isuk kada timbul. Sekali timbul isuknya 2 hari. Sekali timbul Sungai Pirak. Bangkak. Cakapang timbul hidup kada, mati. Ngapa? Modal nikat. Gak ada pacangan hidup nangka ini dibawa. Kita ini perlu menghadapkan, maka diberikan akal. Maka dalam kisah daripada kitab Bidayah wan Nihayah, manusia itu diberikan Allah daripada kelebihan. 10 akal, 10 nafsu diturunkan Allah kepada manusia ini. Ketika Allah berikan kepada ciptakan Adam dan Hawa. 10 akal itu diberikan 9 kepada laki-laki, 1 kepada bibini. Makanya lelaki itu panjang akal, harat bebual. Oh, 4 lah. Dia tak kena. Takut bini udah makan belum lagi kakain aja. Padahal di tembilan soto, TS-nya. Ada orangnya sini keluar aku nyambat. Bayangkan bibini ini pulang. Sedangkan nafsu diberikan kepada bibini 9, laki-laki 1. Makanya bibini nafsunya ganal dibanding laki-laki. Laki sebuting juga nafsu tapi jangan dipancing. Ngapa nafsunya ganal? Kehendaknya ganal, akalnya kurang tapi kehendaknya ganal. Ada kala laki nukar pupur, ada. Ada kala laki nukar calak nih, ales nih, beda. Nah, laki ini yang penting dompet ada, nang borok-borok ada, ngopi selesai ya mudah. Bibini julungi 50.000, tukar ke minimarket, nang ditukar sabun bata tapas. Awan pewangi pakaian, melihat ada nang lain 50.000 ini habiskan marah, yang penting ada sisanya habiskan ke lain. Amun laki kada tulak ke pasar napa tuh ke warung napa rokok habis nuka rokok beli kayak lagi nya ada neko-neko aja Banjar kayak itu laki itu deh. Maka akal laki itu panjang, bibini itu akalnya handap. Aduh siapa ya kita contoh kami di Kabunan aja nah, di sini Haji Inor, di sini Haji Minah, di sini Haji Isah, bertiga jadi yang mendudukan pas di bawah batang nior. Pas gugur nior, ya anaknya, mak nior gugur, kada pacang buka, paling nyambat mati aku, ya pasti mati. Kenapa kada buka? Karena akalnya handap. Tuh, disitulah sudah diciptakan dasar-dasarnya kayak itu manusia itu tadi antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, manusia itu adalah mudah bersedih hati. Karena apa? Terlihat akan dunia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in, manusia itu kami uji kekurangan, minal khauf, takut, rasa takutan gugur jabatan. Lihat ya, takutan kada naik, takutan kada sugih, takutan hilang harta, takutan hilang apa semuanyaan. Minta yang penting kayak pacara, yang penting naik. Itu semua melanda kepada seluruh profesi, bukan daripada umara dan pejabat, termasuk imam. Banjar tuh jangan sampai anjungan. Hidup tuh 3 nang merusak diri. Nang pertama adalah ijabun nafsi, yang kedua adalah al-hirsu wa tama, yang ketiga ittiba'ul hawa.
Itu yang merusak. Ijabun nafsi itu artinya membangga-banggakan diri. Bahaya. No kami sana ada nang kayak itu tuh Pak. Sini dada sana orang Pulau Palas. Ben naik sembahyang Jumat no. Maju. Istaqimu. Tadi lu luruskan sapnya nang kosong diisi. Tuh si. Kenapa dipandir nang itu tuh? Cukuplah yang tadi dulu istaqimu. Qimis shalah. Bang jadi diam kayak satpam nang PT si nang apa nang itu tuh malah lain ha mau mulai dah kak ini anjungan aku di belakang ranai ya dia ada tawadduan imam amun ulun minta maaf walaupun ulun ada tulisannya di masjid manapun ya. Nah persilahkan syukur mon mau nya kada bapak kita yang penting tawaddu hidup nanti merendahkan diri majulah inya baca Fatihah mau baca Fatihah kayak orang Arab kayak Masjid Haramain Imam Sa'ad Al-Qamidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap di belakang nanang akhor awan nanang ator tadi. Nah jadi ngapa? Fatihah ada bismillah nih. Mulai dia tuh sibuk kurang dia tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, mantap suaranya. Mulai masuk ayat. Nih anjungan. Ada bismillah lagi. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج jangan ahor ini di belakang napa serharat leh dia mah kena anjung kenal kepala dia sampai situ ranai karena nyambung lagi ayat mau ulangi pulang aku di belakang وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ranai pulang dalam hatiku mampus tuh aku udah nak nagur aku tahu ayat ini surah Al-Furqan dia bulik inya mau nyambung Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad baik dari awal hakul huwallahu ahad. Kenapa nangka ini? Tom ya hidup ini jangan terlalu ijabun nafsi, anjungan di banjar, di anjung orang hakun. Awak kada dibisi macam-macam. Sabar hidup ini perlu. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan salat itu penolongmu. Karena apa? Allah bersama orang yang sabar. Sabar. Tenang aja hulu, jangan nakal-lakas langsung. Yang kedua, al-hirsu wa toma. Ada perbedaan at-toma dengan al-hirs. Kalau at-toma itu serakah, tamak aja kita. Kalau al-hirs itu paninian daripada tamak. Contoh, kalau serakah tuh semuanya nyahandak, orang nikini handak bang kayak pacarannya. Kalau al-hirs contoh, aku mau itu abang pawe itu, yuk kita minuman yuk aja. Sudah minuman ada aja akal kayak inilah aku kesana nuka rokok ada simbulikan lagi nyuruh orang nang membayari seorang padahal seorang nang bawai itu alihiros tuh ada tuh di sini nih seorang bawai tapi seorang tulak inilah aku nuka rokok lo ke sebelah itu ya manang bangso lagi siapa nang bayari pada kawan nang membayari tapi awak nang bawai orang tuh alihiros tuh itu namanya alihiros. Ingat kita Pak, jangan sampai. Yang ketiga ittibaul hawa, jangan terlalu mengikuti nafsu. Ini banyak sekali kemauan hendak terus. Inilah hal daripada kita. Hendak tupang semuanyaan. Karena apa? Manusia itu diuji karena rezeki sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manusia itu suka bersedih hati. Kenapa? Sangatlah suka sedih terus kada mau. Jangan suka seperti itu. Dia Al-Quran mengatakan, jangan bapak dah kada berduit, nyaleh berduit kada ada. Padahal turun nyor 50 ton. Apa nang itu tuh? Jangan lagi disambat adalah alhamdulillah cukup. Ya diam tuh mensyukuri qanaah nang ada aja diam alhamdulillah. Manusia tuh diberi kekurangan hidup nih Pak. Banyak terus 4 macam kita nih hidup diberikan Allah. Ada terus kalau tidak ada 4 macam itu kita ini tidak hidup di dunia ini. Yang pertama diberi nikmat, hari-hari diberi nikmat. Maka bila dapat nikmat syukuri. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat buang air, nikmat semua nikmat syukuri.
Maka bersyukur tuh paling Allah tuh ma'ayah dengan asyakirin. Wa sayajzillahu syakirin Jaqari tadi. Wa sayajzi syakirin. Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang pandai bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah sekali-kali tidak menurunkan bala maupun azab kepada seorang hamba selagi hamba itu pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah tuh paling terbaik tempat bersyukur dan mengetahui atas segala sesuatu. Syukuri yang ada. Kadang-kadang mau bersyukur. Dua, manusia itu hari-hari dapat bala, cobaan, ada taros. Tulak behunda, ban bucur, muarnya bucur, pulang ban nih panjar imbah diganti. Bingkel nih kada karuan, tukang bingkel nang kana. Ada tahunya, ada aja tuh anak kan tadi membawa ke mana ke anak buah nang kana. Sabar tuh pang dah. Bila dapat bala, sabar. Hendak umpat, kami sana tuh nah. Kan hendak sabar, melihat orang hendak juga. Nah, bibini datang situ tuh nah. Oh lalo, maiji jako panah lama banget limbai jako bahasa sapo. Guru aja. Aku nih jako bahasa sapo sehari 5 jam. Mai jako 5 jam genal ka rumah. Ja pajimu tuh bola rumah kegegenalan. 5 jam aku bahasa sapo di atas yang ini kasini umai. Kada ada pembantu, kada ada. Rambut pindah basah apa gitu. Oh, jako. Genal ka rumah, genal buka 80 naik 300. Allahu Akbar genalnya. Kayak apa nang kayak itu tuh bola. Terlalu ganal rumah sakit awak melihat. Kada berumah tambah sakit. Itu manusia tuh kada mau puas kada dunianya. Terlalu banyak anak aneh. Ada bibi datang ke rumah kako guru jana. Koyok salumpas 7 betapal no. Orangnya koros ha. Kenapa? Aku langsung aja guru aku kesini datang minta banyu apa? Banyu tawar. Ambil aja kok di belakang cibuk saurang aja kok dalam drum. Ada ya banyu tawar, aku nih banyu tawar. Minta tawar nang apa aja kok? Minta banyu tawar supaya jangan beranak lagi. Aku nih 13 anak, aja aku banyaknya. Ngapa gerang aja kok? Minta banyu tawar supaya jangan beranak lagi. Kada bisa aja kok aku mulah nang itu tuh konsultasi awan lakimu aja berpikir samaan. Udah kah bapak dah puluhan kali beliur muntung madahkan jangan lagi. Napa? Alah itu hendak taruh saya aja. Yang kedua datang pulang lagi 2 laki bini nang laki tampan nang bini bungas datang di hadapan. Nah coba tunjulan situ aja aja. Ini syukur kada hendak datang nang bini Melayu nang laki Banjar nang bini bungas orangnya luar biasa kayak artis. Aku nih melihat bini bungas kada beliur masih kada beliur mati malah lain juga nang lakinya orang hirang orangnya kayak hirangan. Apa ya anu ustaz aja anu guru nah apa ya kok tadi duduk tuh tadi hai diam diamnya tuh tadi Joko bawa nginom lo ayo aja nginomnya tadi imbah nginom tadi bau capai begini ustaz ya kami udah nah apa Joko nah apa bungolnya 4 tambah 4 8 tahun sudah berkeluarga kada dapat momongan kada dapat anak kayak pacarnya supaya beranak jangan aku wenang bini ini bungasnya cekah kawa di kakarone jakonnya ayam tahulah diam takonnya wanang laki wanang bini kau tuh adalah berdua wan Allah sudahlah periksa udah kami normal aja berdua takut nih kau lagi kau sembayang lah tohi guru aku sembayang taros lau menyamber nang bini orang Melayu tadi alah mana lah hadir gitu aja anak pulang kayak apa hendak manang kayak itu awan Allah kada hendak bersyukur kayak apa hendak minta awan Allah Subhanahu wa taala bangun malam hadapkan ya Allah fawid ila wajhaka ilallah taala ya Allah antar rabbi Kau Tuhanku ya aku minta dengan ketulusan hatiku dengan ini aku menadahkan kedua tanganku ya Allah minta kabulkan hajat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda pasti Allah berikan tempat yang mahmud yang mulia tapi engkau tak mau mendekati Allah bukan jauh dari hidayah Allah bukan Allah kada mau memberi hidayah tapi engkau lari sendiri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala datang jadi kayak apa
Yulah karena banyak maka orang kain ini dia diminta ngalih benar aku rugi taros. Adalah bawa pen deda, adalah bawa kertas deda ambilakanku buku anakku rabit ku tuliskan kayak ayatnya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya ayat 89 90. Dibacalah aja kau kada anak nih mudah-mudahan kau diberi Allah oleh Allah keturunan. Surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Nah, ku tuliskan. Bisa baca sambil menulis isik-isiknya. Nah apa aja kok? Rukuku ada di atas sini nih. Ini ruku Ustadz Kahi. Ya kok minta sebetang lah aja kok. Rukuku pulang bentainya. Muarnya aja kok nang ini nih. Ambilnya isapnya aku cangang. Ada lawas habis sebetang lagi lagu lah. Jako tadi. Jako bela lawas habis sebungkus inya dalam hati lah kok nyulungi duit kena imbahnya. Ada jom ganti nukar rokok ya tulisakan kok. Nah jako baca jako anu gurai kami waktu dulu sekolah aku ibtidaiyah kelas 2 juga itu ayah pindah ke sekolah ampe aku sekolah kada bisa nulis Arab nih tulisakan Indonesianya tulisakan Indonesianya lawas rokok pulang bentainya sebetang 3 betang dah. Allahu Akbar jako nih hai tulis salah saya dah. Nah dibaca jako lah imbah sembahyang subuh berdua mudah-mudahan diberi Allah ayuha. Nah, wassalam, makasih Ustaz. Ye, jago tadi. Dia mai tadi nah. Nah, yang ngasih guru lah. Dalam hatiku. Kada lagi bu, orang saya tahu. Kada mau pulihkan lagi. Rokok habis. Dan ujian bagi diri kita. Kada yang gampang itu. Ujian bala bagi diri kita. Itu dicoba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga diberi Allah taat. Bila sudah dapat taat, pegang Quran. Amsik. Kacak bahimat ya Rasulullah. Bila kau diberikan Allah untuk rajin ke masjid, datangi masjid ini. Kalau sudah rajin maghrib ke sini, maghrib di sini. Usahakan jangan di rumah. Kenapa? Kita memakmurkan masjid. Mustautin di dalam masjid ini. Jangan sampai berpisah lagi. Kecuali uzur, itu lain cerita. Kalau kita zuhur di rumah kada apa-apa, datang ke tempat ini. Amsik, minta supaya itu taat menjadi istiqomah di jalan kita. Kalau kita tuh subuh di sini. Kada ada imamnya, nang ada aja pakai ada masalah. Marah atau kami sana tuh wajar dah kayak aku nih nyanyal udah. Bila nang ada tuh mun subuh tuh bawa minyak angin, minyak kapak tuh, minyak GPO tuh wajar aja tuh tuhaan dah orangnya. Nah, itu wajar udah. Anak rame sembahyang air raya sampai keluar hibah. Jadi mana yang terakhir adalah selalu berbuat dosa, zunub. Maka bila dapat dosa, lekaslah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iringi dengan istighfar, pasti engkau diampuni Allah. Dan bertobat tidak mengulangi lagi dan bertobat menyesal akan perbuatan tersebut. Ini tadi datangi. Kadada manusia yang diciptakan Allah pasti punya dosa. Maka orang yang tak punya dosa berarti bukan kekasih Allah. Karena manusia diciptakan Allah dari kata-kata al-insan. Al-insan di dalam Al-Quran sebanyak 87 kata. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna innal insana lafi khusrin. Banyaknya insan banyak tuh manusia. Asal katanya insan itu adalah nasya yansa, artinya lupa. Maka manusia itu mudah pelupa dan alpa. Dasar iya mudah kada ingatan. Jangankan nang toha, nang anom aja banyak, nang kada ingat lagi entah huam, entah kada ingat, entah pura-pura kada ingat, tahuam tuh. Yang selanjutnya manusia itu zalim. Kami berikan kepada Allah. Wa aradna al-amanata 'alal ardi wal jibal. Kami berikan suatu amanah kepada bumi dan gunung. Fa abainaha, tapi mereka menolak. Wasfaqnal insan, mau manusia mengambil tuh. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu dalam keadaan zalim dan bodoh. Itu tadi Pak. Hakun berebut mencari amanah, sedangkan amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nang adanya aja kita ngalih, berebut mencari amanah. Itulah manusia, tanda-tanda akhir zaman. Bahwa manusia itu berebut mencari amanah, tapi dia lupa untuk melaksanakan kewajibannya. Nih. Peristiwa daripada Maulid Rasul, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kepada kita supaya yang pertama kita bersifat tawadhu dan memudahkan bermuamalah bainan nas. Kenapa orang itu sombong? Manusia yang sombong itu disebabkan karena 4 perkara. Mengapa? Yang pertama ziyadatul mal, bertambah harta,
bertambah sombong. Pasti fakta mengatakan. Dahulu berumah halus, Gemini berumah 2 tingkat, lebih sombong daripada orang yang rumahnya rendah. Dahulu dia tidak punya jabatan di kantor, sekarang punya jabatan, dia lebih sombong daripada bawahannya. Kecuali orang yang tawadhu. Dahulu kada pimpinan, sekarang pimpinan, dia lebih sombong daripada bawahannya. Karena apa? Itulah manusia. Maka tergelincirnya sifat sombong itu bertambah daripada harta, maka bertambah pula daripada kesombongannya. Yang kedua, ziyadatul qas. Artinya bertambah daripada ziyadatul jah, bertambah pangkat dan kedudukan. Dulu kada RT, di mini RT, sana lain orang sini, lain jalannya dah. Karena apa? Bertambah. Dan dia takut akan kehilangan itu. Dulu kada anggota dewan, sekarang anggota dewan. Dulu kada bupati, dia mini bupati. Kan bertambah terus tuh. Aku suah ceramah di Sungai Pirak. Di Higaku ada calon bupati. Nang ini jadi bupati. Aku sambatkan orangnya. Di Higaku duduk nih. Karena apa? Kita nih hidup ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jadi bupati, dasar jadi bupati. Bila kada, dasar kada orangnya ada di Higa. Minta maaf Joko terus terang, itu sudah ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Terus terang, bila jadi dasar jadi. Berapa kontes baru dapat. Itu kehendak Allah. Bila kada tuh Bang. Yang selanjutnya singkat cerita, ziyadatul ilmi, bertambah ilmu, bertambah sombong. Nih paling banyak, iblisnya harat. Semakin tinggi ilmu orang itu, semakin sombong dia menganggap orang yang tak berilmu itu rendah. Hayya. Karena apa? Inilah dia keilmuannya. Boleh aku berkawan nang itu, napa ada berilmu atau ada ilmunya dibanding kita. Jangan seperti itu. Seharusnya semakin berisi, semakin tunduk dan tawadhu. Semakin berisi, semakin merendahkan diri seperti padi, bukan seperti ilalang. Ini tadi hebat iblisnya. Yang ketiga adalah ziyadatul ta'ah, yang keempat ziyadatul ta'ah, bertambah taat, bertambah daripada ketaatnya, bertambah panjang gamisnya, bertambah kanal bulangnya, nyiruk ganalnya. Bertambah itunya melihat orang. Ada satu kisah di zaman daripada Nu'man bin Sabit. Ketika itu orang yang hebat daripada ilmunya, lalu dia keluar dari sholat, berzikir sudah. Di depan dilihatnya ada anak muda duduk, orangnya bertato semenyan. Lalu hatinya berkata, kasihannya kaulah tak mendapat hidayah. Mungkin surganya lebih tinggi aku dari engkau karena engkau mengabaikan perintah Allah. Sejak itu orang yang mengatakan alim itu pahalanya sudah dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia itu banyak daripada sombongnya di hadapan manusia. Nih perintah Allah Subhanahu Rasulullah, jangan sampai kita terlena dari hal-hal yang demikian. Untuk memudahkan hidup kita kepada manusia ini, hendaknya salah satunya kita adalah satu, dimanapun engkau berada, jangan kau lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Baik tempat ramai, sepi, sibuk, tidak semuanya. Termasuklah di dalam masjid ini kita memakmurkannya. Kada ada nang bang-bang kita, kada apa-apa ya, azan kita. Kada ada nang imam-imam kita. Amun imam kada ada lagi kayak Pak Guru. Maju ke hadapan seadanya. Cari nang pasih. Bila kada ada, nang ada tuh aja. Kami suapang kejadian kayak itu. Nih, kampung beliau tuh, Mempawai tuh. Bulik dari dahulu tulak berceramah ke sana tuh kada ada anak Honda belum sampai dari Jaya Bakti berjalan-jalan parit surau. Sampai di sana ada surau. Imamnya pulang, Allahu Akbar. Kada mau, maka penyarikan orangnya tuha pulang. Sampai berdua kami sini, sampai maghrib mulailah sembahyang. Ada nang azan, ya sembahyang sunnah. Madang imam. Napa kita aja kok kaina holo pa aja. Napa gerang joko maghrib sampai dah hari para kedane kadap kada madang pak imam kita. Rumahnya aku mana tuh hadapan tuh rumahnya. Ada wani, napa gerang? Hidin mula surau, hidin nang ampun tanah. Bila ada cabut din jidin. Orangnya. Hadengnya, empai dia berzikir lawasnya, asa hendak sembahyang sorangan asa ngalih juga, kada lawas dagum, dia mengancing lawang, mengancing lawang, makai baju di sahana, berjalan sambil masang baju, sampai naja ko turun, alhamdulillah turun imam, biasa sampai imam sampai ke surau, kada langsung jadi imam kada idin, bair hulu hadengi pulang,
Mak talalunya jauh maghrib nih waktunya singkat. Iya, mulailah. Nah, cangang aku. Nah, ini. Kami diam aja, hendak ada. Nah, Allahu Akbar jadi. Diam aja kami di belakang. Oh, dengarkan haja ayuha. Ayah apakah ada wanita? Ada barat. Terus sama kejadian di Melayu sana tuh. Ada imam nang salah membaca. Nang membaca ini nih kesalah. Ngarannya orangnya atan ngarannya. Keturunan daripada orang Melayu. Karena hidin nang mau mewapakan masjid. Mewakapan tanah. Keturunannya nih kada disambat. Kebetulan nang jadi imam. Awan nang jadi pengurus tuh ngarannya Ibrahim awan Musa. Bila sampai Jumat bacanya sabihis suhubi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Hafal hada Musa dengan Ibrahim tu sebut dia. Bapak aku ni, datuk aku yang buat ni tak pernah dia sebut. Pengajar ni. Kumpul Melayu beretan. Bila Jumat kainak masih menyambat Ibrahim Musa kena menyambat datuk akuatan, kita tebang. Cabut ada yang bawa linggis, ada yang bawa cangkol, ada yang bawa nang kuku kambing, bawa semuanya siap. Punya bocor ini nih. Mam, awan pengurus tahulah kau. Napa gerang? Maka benjar berdua nih. Tahulah kau. Ngapa? Bila kau kayak ini jadi imam, kada menyambat ngaran datuatan, sambatmu Ibrahim awan kau aja nanti sambat. Pokoknya rakai masjid ini disah lagi. Ini mau wakaf hidin nih. Arwahnya kayak pacarannya leh. Ayo aja kita balas sekali ini. Bungol juga banjar nih tadi ayo. Sampai ujungnya Suhufi Ibrahim wa Musa atan juga ya. Anak lepas. Apa juga. Makanya hendak seperti itu kita nih. Jangan. Perlu mau izoh al-hasanah. Tahu akan diri kita. Jangan sampai kita terlena akan dunia. Di mana kita nih hidup. Kemana kita akan dibawa? Kemana kita ini akan pergi? Seluruh pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kesempatan di bulan Maulid. Maka kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti kami di akhirat akan berjumpa dengan engkau? Ya, ya Rasulullah. Siapa yang berhak berjumpa? Yang berhak berjumpa adalah mereka telah minum dari telaga Haud. Dan dia telah menepati janjinya kepada Allah dan mempercayai bahwa syafaati hakun. Syafaat Rasulullah itu hakun. Makanya orang mati itu dibacakan oleh annal mauta hak, annal jannah hak, annal nara hak. Semua disebutkan di situ. Baca talqin. Nah, syafaat Muhammad SAW hak, percaya. Nah, siapa itu? Maka ditanyakan, siapa itu? Hum ashabi. Siapa? Hum ikhwani ya Rasulullah. Siapa ikhwani? Anahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah kami? La, bukan engkau. Siapa? Antum ashabi walaysa ikhwani. Engkau adalah sahabatku, bukan daripada ikhwanku. Siapa dia yang lebih dahulu menghadap engkau ya Rasulullah? Yang bertemu engkau, mereka yang cinta kepada diriku meskipun mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku. Bagaimana bentuk wajahnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita rindu akan beliau. Bagaimana indahnya daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Maulid sedikit saya kupas. Jadi kalau dengarannya Maulid itu Pak Lah, itu waktunya. Waktu daripada kelahiran. Siapakah yang lahir? Nabi Muhammad kah, orang kah, hayam kah, itik kah, itu Maulid waktunya. Kalau Maulud itu yang keluar yang jadi lahir itu. Orangnya, aku lahir, Maulud ngarannya. Tapi waktunya lahir Maulid. Nah, itu tadi bedanya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal itu. Itu dari kata bahasa Arab ilmu nahu. Kami dahulu belajar di pondok waladayalidu wa waladan wa walidun ka mauludun lid la talid mauladun miladun. Tuh. Jazamnya tuh adalah palu. Wah, ini kadang lagi kenakan di pondok belajar pala ngalo jinya. Ini tadi. Ini hal daripada hal kita mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau orang itu cinta kepada engkau, wajib mendapat syafaat engkau. Iya, kata Rasulullah.
Kalau wajib mendapat syafaat darimu, berapa yang kami dapat? Maka Rasulullah menjawab, tergantung amalanmu dan tergantung daripada keikhlasanmu dan tergantung berapa cintanya engkau kepada diriku. Bila kau membawa dosa 1000, cintamu dan ketaatanmu cuma 500, maka setelah 500 yang diampuni, 500 itu disiksa. Bila kau cinta semua, maka hilang semua. Menangis sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau engkau nanti di yaumil akhir memberikan syafaat, adakah yang bisa memberikan syafaat lagi daripadaku? Ada ya Rasulullah. Ketika mereka bainana yatakallamu bainahum wa bainar rasul was sahabah, summa ata Jibril alaihissalam. Turun Jibril dalam hadits kursinya. Apa kata Jibril? Kuntu hamilan wa sa'iqan wa raqiban ala ma yusalli ala Muhammadin summa hamalahu hina yasiru ala siratal mustaqim hamalahu nahwallah azza wa jalla. Artinya apa? Ketika dia melintas di atas siratal mustaqim, dia selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, maka kata Rasulullah, akan aku gandeng dia, aku tuntun dia, aku pegang dia, dan kubawa dia sampai ke hadapan Allah Subhanahu. Menangis lagi ini sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau Jibril memberi ada kali turun Mikail. Kata Mikail, kuntu hamilan min miyahi salsabil wa atau haina zaka yatakaka kapil masyar yakunu atsan. Apa kata Mikail? Manusia berkumpul di alam mahsyar yang panasnya matahari cuma sejengkal, bagaimana hausnya luar biasa, mencari air sampai minum air keringatnya sendiri. Maka orang yang lidahnya selalu basah dan cinta kepada Rasulullah, dia bawakan segelas air salsabil, diberikan kepada orang yang kehausan dengan tangan malaikat daripada Mikail, maka hilanglah haus itu selama 1000 tahun. Itu tanda orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga menangis lagi sahabat, ya Rasulullah, ada Rasulullah, Pak, turun Israel. Apa kata malaikat Israfil? Apa kata malaikat Israfil? Kata Israfil, kuntu sajidan abadan abada walan arfa wajhi min arsillah qabla ayaghfirallahu lah ala ma yusalli ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Israfil, aku tetap meletakkan dan sujud di hadapan Allah, kuletakkan dahiku, kepalaku di atas arsy Allah, dan tidak akan angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni orang yang selama hidupnya lidahnya basah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis lagi, adakah lagi? Ada. Siapa itu? Datang malaikat Israel pencabut nyawa. Kuntu akhizan min ruhihi ala mayusalli ala Muhammadin summa jama'au ruhu bila minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassaddiqin wal muttaqin wassalihin. Aku cabut roh orang itu, lalu kukumpulkan rohnya bersama para nabi dan rasul, dan kepada orang yang syuhada, kepada orang yang bertakwa, dan kepada orang-orang yang soleh. Luar biasa indahnya kita Pak, amun roh kita berkumpul dengan orang-orang demikian. Tapi berkumpul dengan orang yang daripada orang munafik dan fasik, maka kita pun jauh dari demikian. Inilah daripada hal mendapatkan kita baiknya, hendaknya demikian supaya didapatkan dengan sepenuhnya. Jangan pernah. Di mana salawat itu? Kita sembahyang baca salawat. Wajib. Allahumma salli ala Muhammad, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat. Ayat awal. Dan akhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambah Ibrahimnya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik, dan seterusnya. Itu namanya salawat. Apa? Lidahnya selalu basah membaca salawat kepada Allah. Artinya jangan pernah kau meninggalkan salawat, juga solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di luar bacaan solat salawat yang wajib adalah seperti para daripada nih kelompok Habsyi. Dia membaca Habsyi, membaca salawat di luar solat. Tapi yang wajibnya di dalam solat. Maka inilah juga arahan kepada kita supaya kita jangan meninggalkan solat. Alhamdulillah ini tempat lantainya belum ada tehelnya. Tadi kalau hendak dapat nyaman, kipas anginnya kadada, nang berduit banyak julungi kipas angin, nang banyak lagi julungi AC. Mudah-mudahan nyaman. Ada lebih kipas angin kurang, tambahi. Itu tadi supaya dingin. Mudah-mudahan nang bawa kap kipas angin dingin orang sampai bapaloh nih, kayaknya di mahsyar iya kedinginan juga, ada kepanasan. Amin. Itu tadi punya. Nih lantai kita nih, kita cari kayak
Pak, tunggal kita aja, insya Allah dapat. Mun harap bantuan, syukur pun beri orang. Mun kada beri orang, kada ingkat. Wah ini zamannya lain, Pak. Mana nang parak itu beri orang, mana nang jauh kada hirani orang. Tahu orang sana, lain orang sini. Nah, itu tadi. Ini jadi bentuk-bentuk demikian kita mengharapkan semuanya. Mari kita didik anak-anak kita, Pak. Bawa semuanya ke masjid. Bawa kita sama-sama berjamaah, berangai. Kaina padehi jangan ribut nang lah. Ini pernah orang ditanya aku, guru, amun ada anak jadi bawa ke masjid, inya ribut kayak apa? Padehi bagaimana kaina bila imam apanya jangan ribut duduk di belakang. Boleh udah ayo lagi. Bagus kayak itu. Bilanya masih juga dasar tempatnya. Jangan mengganggu, adalah mengganggu. Nah, mengganggunya aku cari kuitannya. Suah toh, aku sembahyang kan ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tentang abahnya berjalan jangan. Cangang ke aku, ini sangalih juga ya kong ini, nah cangang. Om sembayang ya om, ya bungolnya ya kok kanak nang ini nih. Nah ada nang itu tuh, ini mengganggu nang ini nih. Berenang, mau nyari but marah, ada apa-apa di belakang, jangan sampai dia tagur baik-baik aja karena masalah. Tapi mau sawat jebajel orang sembayang, nah cangang mau orang. Ada juga nang dihiga aku nih orangnya penyarikan. Betal orang sembayang, ada nang itu, ini perlu ditagur kuitannya nih anakmu tuh. Jangan tagur padang orang, bilanya salah. Jangan salah. Bilanya salah padang orang yang tagur, bawa ke pinggir. Metu pangguru, sampai di pinggir dia pai, pukuli, ya kok orang alih. Ini tadi jadi bentuknya kita seperti itu, mudah-mudahan kita bermuamalah bainan nas itu mudah. Alhamdulillah. Karena apa? Orang yang kuat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada yang lemah yang membantu. Orang yang miskin pun tidak bisa tanpa ada yang dermawan. Dermawan semuanya bisa tanpa ada pejabat yang dapat melindungi, mengayomi, menaungi. Inilah bagian dari kita. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Nah inilah daripada hal bagi diri kita pada kesempatan ini di masjid daripada An-Nur ini. Mudah-mudahan dengan sekelumit daripada hal dan tau'izah hasanah ini kita diberikan Allah keberkahan dunia akhirat. Amin. Ditambah kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bertambah kita menjalin silaturahim. Dan bertambah pula yang berisi penyakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kesusahan hidup mudah-mudahan pulang dari ini semuanya dilepaskan Allah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya persoalan hidup mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kami yakin Allah tidak akan memberikan suatu ujian tanpa Allah memberikan solusinya. Inilah hidup kita di hadapan Allah. Cuma manusia itu kurang sabar, Pak. Kurang sabar, banyak bersabar kita nih. Kayak kakanak melihat kupu-kupu lalu, nah kisah daripada orang sufi, lalu kupu-kupu nang indah, ma ambilakan kupu-kupu tuh. Dia mamanya kada hingkat aku mambilakan kupu-kupu, sabar menangis, diambilakanlah kepumpung ulat gunang bagulong di daun pisang. Nih, jaya kakanak tadi, ulat itu mae menjijikkan, aku mau kupu-kupu. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya personifikasi singgungan halus itu, ulat itu lama bermetamorfosa, lalu jadilah kepompong, dan kepompong pasti akan menjadi kupu-kupu yang indah. Cuma waktunya belum sampai. Kita nih Pak Mun ditulis Allah tuh belum sugih, belum lagi jasad belum. Amun belum mati, belum juga kada ingkat. Ma'asoba musibatin illa biiznillah. Kabi musibah belum sampai, belum juga. Kayak apapun juga caranya. Kayak orang unjun, Pak, wadah kami sana. Astagfirullahaladzim. Ini musim benarnya unjun. Macam-macam. Dua sesampan. Sikung di haluan, sikung di belakang. Timbai. Sama bawa joran. Sama bawa pumpung. Sama bawa pumpun. Nah, timbai. Nah, nang sikung ni anjungan, sikung sabar. Kau di belakang jadi ayo aku belakang, aku hadapan aja ya baik timbai ya no timbai ada juga nang di haluan maricut angkat dapat ini baung kanal mai jaharatnya kau nih ya kada lawas naik pulang nang di hadapan nang di belakang amuk toh ya napa berhuruf wadah kau pulang ke belakang aku ke hadapan karena mau puas dunia timbai pulang nang di belakang patoknya pulang maya anak nih hebatnya aja kayak apa nang ini nih napa burupan yo unjun aku buat moto panganaan ada puas burup unjun betnya pulang kana minik berpikir hidin aku ingat dahulu aja ada dahulu apa marinaan majari bila hendak kana unjun baca Bismillahirrahmanirrahim kait umpan pumpun iya kana
Sampai situ aja memandang anak tuh tim ya kada jua patoknya. Aduh. Buka pulang surah Maryam, pantabazat bihi makanan kasih makanan datangan kasih. Kada mau jua terakhir ini ganal umpan pompon sekongan yang panjang tuh ganal pasang apa bunyinya walituk milul data walitukap sampai di situ aja antum untung tukap tutup jangan berbuka mudah-mudahan dapat kakap timbai dasar kada patoknya kada lawas wah kakap jenya nih putih keunjun mau jaga jangkar bilainya begagah pacul jangkar bahanyot wah tarik behimat nah sabar lo ini kayak apa bermain lah coba ngerasanya ya kawan oh dasar beneran ya hai itu tadi oh ini kanal nih kakap nih yang kada pari nih ja oh bermain banyu daras ayo tarik tarusinya aku mau tumbak nih bila aku tumbak nih sekali diangkat bukan pari nyiro kenapa nyiro karena banyu daras nah kenapa hadiah daripadanya kurang sabar hidup di dunia begitulah daripada contoh daripada orang yang tidak punya kesabaran hidup di dunia. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya dan kita selalu dalam fi'aunillah dan kita selalu mendapat hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, terkhilaf, tersinggung, mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Ada ayat yang saya baca kurang pada makhrajnya, kurang daripada tajwidnya, maka itu kekurangan saya, mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.